Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Di dalam damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal. Kita ada di YouTube channel saya. Selamat datang di YouTube channel saya, Andre Cyber Channel, My Quality Time with Jesus. Bagi yang mau mendukung YouTube channel saya, boleh subscribe, comment, like, and share. Alright, hari ini saya mau berbicara mengenai kita manusia hidup ya. Semuanya, saya katakan semuanya perlu payung rohani. Kenapa? Kita adalah manusia yang terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Ya, kita semua udah tahu, bukan kita nggak tahu, semua tahu. Kita punya roh, ya, tubuh, dan jiwa. Kita biasanya mendapatkan payung atau pelindung jiwa dan tubuh kita dari orang tua sejak kecil, ya enggak? Selain itu, kita juga perlu punya payung pelindung bagi roh kita melalui orang-orang rohani yang lebih dewasa. Itu yang kita sebut dengan apa? Mentor rohani. Ya, dalam 1 Timotius 1 ayat 2 disampaikan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Rasul Paulus ya punya anak rohani kan, namanya Timotius ya. Rasul Paulus itu memberikan dirinya untuk memimpin seorang anak muda. Siapa namanya? Timotius. Ya, karena melalui Paulus, Timotius bertumbuh secara rohani dan dipercayakan memimpin jemaat Tuhan. Setiap benih rohani yang ditabur Paulus ya, yang ditabur Paulus atas Timotius membuatnya untuk terus bertumbuh di dalam iman. Jadi setiap benih rohani yang ditabur Paulus atas Timotius itu membuatnya Timotius itu terus bertumbuh, semakin lama semakin kuat. Kita bisa melihat contoh ini sebagai hasil dari sebuah proses mentoring rohani. Di dalam Perjanjian Lama, kita juga bisa menemukan contoh mentorship yang sama seperti halnya siapa? Elia dengan Elisa. Ya, ingat kan cerita itu? Dan Musa dengan siapa? Musa. Yosua. Inilah sistem yang diterapkan gereja, bagaimana orang-orang yang dewasa rohani meregenerasi iman kepada orang-orang yang lebih muda secara rohani. Perhatikan saya, dengar baik-baik. Hello, perhatikan saya. Seorang mentor berfungsi bukan saja hanya mentransfer nilai-nilai, tapi juga akan bergaul, memberi arahan dan contoh. Ya, lead by example, memberi teladan, karena teladan itu berbicara 1000 kali lebih kuat daripada nasihat. Ya, 1000 ya, teladan itu berbicara jauh lebih kuat daripada 1000 khotbah. Ya, hidup mereka akan lebih dulu menjadi contoh ya, sehingga orang-orang yang dimuridkan bisa mengikuti. Untuk lebih jauhnya kita bisa belajar 3 hal. Itu pentingnya peran mentoring, yaitu satu ya, pertama, satu, orang yang dimentor akan mendapatkan arahan yang jelas tentang nilai-nilai apa yang harus dihidupi.
Dua, mentoring rohani bisa menghasilkan pertumbuhan rohani yang lebih signifikan. Karena seorang mentor bisa menjaga pertumbuhan rohani, ya, seperti sebuah tanaman, ya, yang tumbuh dengan baik karena dirawat dan disiram setiap hari. Tiga, potensi bisa dikembangkan dengan maksimal hanya seorang mentor yang bisa mendalami lebih banyak tentang potensi di dalam diri seseorang, sehingga murid atau orang yang dimentor bisa dibentuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, dengar baik-baik, perhatikan ya, perhatikan saya. Besarnya manfaat mentoring menjadi pengingat kita bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Perhatikan ya, kita tidak bisa dan tidak pernah bisa bertumbuh sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk mendukung kita secara rohani. Karena itu firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 28. Ayo buka semua. Buka semua. Ibrani 10 ayat 28. Ayo buka semua. Baca Alkitab. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Halo, dengar baik-baik. Hari ini, mari kita semua merenungkan ayat di atas, ya, di Ibrani 10 ayat 25. Dan mulai mencari komunitas yang tepat, komunitas yang benar, komunitas yang saling meneguhkan, saling melengkapi, saling mendoakan, ya, untuk kita bisa bertumbuh lebih baik. Amin. Ya. It is our responsibility to obey God's word because God will certainly fulfill His word. Adalah tanggung jawab kita untuk mentaati firman Tuhan, karena Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Amin. Mari kita terus bertumbuh dengan firman-Nya. Anda bisa, Anda pasti bisa, karena Anda luar biasa. Saya lepaskan berkat-berkat dari Tuhan, dari Purwokerto ke seluruh penjuru, seluruh tempat-tempat, sehingga banyak orang bisa diberkati, banyak orang bertobat, banyak orang dimuridkan, banyak orang bertumbuh, karena kita betul-betul mencintai firman Tuhan. Be blessing to all, save the lost at any cost. Selamatkanlah yang terhilang, berapapun harganya. Indonesia diproteksi Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.